Kuning, badannya besar mas, muter-muter di sekitar Kali Kuning, terus nanti menuju ke utara. Pas erupsi saya pasti pertandingan dulu, dan waktu itu ada luncuran awan panas yang langsung membentuk sosok. Kali ini kita berada di Dusun Ngerangkah, Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Itu posisinya di lereng Merapi sisi selatan ya Mas Heri. Kita berkunjung di tempatnya Mas Hari Jaran. Kalau orang Jogja udah tahu semua Mas Hari Jaran. Dan beliau membangun sebuah kafe di sini atau coffee shop ya Mas Heri. Warung kopi. Warung kopi, judulnya Wisanggeni, leres ya? Leres. Ini teman-teman yang berkunjung ke Jogja dan mau piknik, camping, healing atau apa di arah utara, khususnya di Merapi, ke arah Cangkringan, Kinarejo, mampir ke sini ngopi, apalagi kalau posisinya pas senja ya Mas. Anak-anak senja jangan lupa mampir ke sini, ke Wisanggeni. Nah, kali ini tim Jagat Misteri itu ingin mengupas tidak lebih detail, tapi lebih ke arah mengungkap cerita-cerita yang mungkin tidak banyak orang dengar. Kebetulan Mas Hari Jaran dan keluarga itu tinggal di sini. Beliau menjadi penduduk lokal di sini dan sering mengalami banyak hal yang aneh-aneh ya, aneh-aneh. Sehingga kita di episode kali ini kita akan langsung mendengar dari narasumber itu Mas Hari Jaran. Nah, Mas Hari, sebagai penduduk lokal sini, akamsi lah, anak kampung sini, itu pasti banyak mengalami hal-hal atau kejadian-kejadian seputar erupsi Merapi. Kebetulan erupsi Merapi hingga saat ini kan masih terus berlangsung ya. Statusnya belum turun, masih siaga. Nah, itu sebagai penduduk lereng Merapi yang boleh dikatakan dekat ya dengan tinggal puncak Merapi. 5 kilo ini. Jadi sebagai tambahan, Dusun Ngerangkah ini adalah dusun terakhir yang dihuni. Di atas itu sebetulnya ada dusun lagi. Kalau kita semua kenal Kinarejo ya, tempatnya Mbak Marijan, Dusun Kinarejo itu ada di atas. Hanya saja sudah tidak ada penghuni. Ya, tak berpenghuni, sudah diungsikan ke hunian tetap. Jadi kalau kita naik ke Kinarejo dan ada rumah-rumah, ada orang jualan itu hanya siang hari. Malam hari udah pada bentap semua. Jadi ya kebetulan Mas Hari Jaran itu ada dan keluarganya tinggal di dusun terakhir, dan karena dekat posisinya dengan puncak Merapi terdampak ya pasti kalau ada erupsi. Betul. Saya pernah dengar cerita ini Mas Hari. Khalayak umum kan pasti tahu ya kalau erupsi Merapi terjadi, sebelum itu hewan-hewan itu kan semacam memberitahu ke kita ya. Ada yang monyet turun, burung-burung turun. Nah, tentang fenomena itu Mas Hari mungkin bisa cerita. Nah, kalau ini malah kita jadikan ilmu titen ya. Jadi kalau erupsinya nggak besar, itu ditandai nanti ada burung elang itu. Tiba-tiba burung elang itu akan keliling-keliling, muter-muter di sekitar Kali Kuning, terus nanti menuju ke utara. Loh, malah ke utara? Malah menuju ke arah gunung. Malah ke arah gunung. Jadi itu malah menandakan erupsinya nggak sampai dusun kita. Tapi kalau hewan-hewan itu burungnya itu nggak ada suara, nah itu kita mesti waspada, mesti ikut turun. Artinya besar mungkin ya? Besar, jadi banyak hewan-hewan monyet, kijang pada turun. Kijang masih banyak. Jadi setiap malam saya juga dengar kijang, suara kijang. Bahkan di belakang kafe ini juga kadang-kadang kijangnya nongol. Wah, cukup menarik juga ya ternyata. Jadi ada elang, ada sebagai penanda bahwa akan ada erupsi, dan dia
berkeliling di sekitar sini sampai pada masanya dia terbang ke utara. Dia terbang ke utara. Artinya memang erupsi tidak terlalu besar. Betul. Pertanyaan saya Mas, itu elang tenanan duduk ya Mas? Nah itu dia. Saya juga kurang tahu karena kalau elang beneran harusnya menghindari panas ya. Iya. Nah ini awan panas piroklastik itu gumpal-gumpal. Ya minta maaf kalau di sini sebetulnya itu sebutannya kan wedhus gembel. Cuma kalau warga sini, warga lokal itu pantang bilang wedhus gembel. Oh iya. Tidak boleh bilang wedhus gembel, bilangnya cuma awan panas. Wah itu kan bergumpal-gumpal itu, elangnya malah mendekat. Oh. Tapi ya terbang di sekitar awan itu, terus tiba-tiba menghilang. Nah itu kita nggak tahu menghilangnya kemana. Oh. Jadi elang itu menghilang. Tapi elang ya, artinya kalau di Merapi kan yang pasti ada endemi elang bido itu ya? Elang Jawa yang ada jambulnya itu. Oh. Ya pakai jambul. Yang jelas elang itu saya pernah pakai keker ya, saya keker bener itu. Lehernya putih. Oh putih. Kakinya kuning. Badannya besar Mas. Oh. Dan itu nggak semua orang bisa ketemu ya karena ciri-cirinya persis sama Garuda. Nah, ya saya baru mau ngomong gitu. Jangan itu memang Garuda ya? Nah mungkin Garuda ya. Kepaan sayapnya itu bisa sampai 2 meteran nih. Oh. Gede itu Mas. Ini jangan juga Sinoroid ya? Nah itu dia. Kenapa kok malah ke utara dan hilangnya juga nggak tahu kemana. Ya entah karena kita masyarakat ini udah khawatir ya biasanya terus nggak toh. Iya. Tapi masyarakat Ngarangah ini udah biasa ya, maksudnya dengan kondisi kayak gitu. Iya. Bukan hal yang baru lah ya. Bukan biasa, bukan hal yang luar biasa lah. Iya. Jadi ya kalau kita niteni gitu ya langsung paling terus bakar menyan. Oh. Nah kita bakar menyan, nah nanti api menyan itu ada sanepo apa gitu ya yang mau dikasih tahu mungkin sama yang Merapi gitu loh. Oh. Kalau kita di sini masih percaya sama yang Merapi ya. Jadi pada saat mulai erupsi atau sebelum erupsi itu dilakukan? Ya pas erupsi itu. Ya. Pas erupsi saya pasti bakar menyan dulu. Oh. Istilahnya mangga ke monggo yang. Nah itu. Oh ya. Punya Jadi ini yang mungkin kalau teman-teman yang belum paham tentang apa sih erupsi Merapi dari sisi tradisi masyarakat Jawa khususnya di dusun-dusun seputar lereng Merapi ya, bahwa kalau Merapi erupsi itu kan istilahnya hajatan ya. Iya hajatan. Hajatan itu kan lebih agungnya lagi kita sebut pawiwahan dari sebuah dari keraton ikon ya, ikon Merapi, keraton, sebuah acara kenegaraan. Artinya memang kita harus menyambutnya sebagai orang Jawa ya. Oh, jadi itu yang Mas Hari lakukan. Biasanya itu disertai laku atau gimana Mas? Ya kalau saya cuman bakar menyan aja sambil monggo yang kita ikut mangayu bagio. Oh. Yang kedua, kalaupun ada gawe ya kita minta diberi keselamatan itu aja. Oh, biar gawe ini tetap di jalurnya kan. Iya. Tapi artinya mungkin itu salah satu laku atau perilaku yang nyawiji dengan dimana kita tinggal ya. Oh. Bisa dikatakan. Monggo Mas disambi Mas. Monggo disambi dulu. Monggo. Merasakan kopi di lereng Merapi. Ya, kopi asli sini Mas. Oh ya, ini jenis apa nih? Robusta. Berarti namanya? Robusta Merapi. Robusta Merapi. Tapi di sini selain Robusta juga ada. Oh banyak. Oh, berbagai macam ada. Mas, kembali ke elang itu tadi ya. Kan pada saat erupsi sebagai penanda erupsi dan erupsi terjadi, dia muncul terus terbang ke arah utara. Ke arah utara. Artinya ke arah puncak Merapi. Nah, pertanyaan saya, saat tidak ada erupsi, hari-hari biasa gitu, dia pernah muncul Mas? Pernah muncul tapi bukan elang yang itu. Jenisnya beda lagi. Jadi bukan yang saya bilang
lehernya putih itu Iya. bukan, cuman elang biasa aja. Oh. Dan cuman keliling di sekitar Bukit Lawangan, sepanjang Sungai Kali Kuning, dan dia terbang ke selatan, bukan ke utara. Oh. Dia akan selalu terbang ke selatan. Iya, iya. Tuh, itu kalau yang elang yang bukan penanda ya. Tapi kalau elang yang penanda itu nggak pernah terbang ke selatan, Ke utara ke pasti. utara. Dan itu hanya satu kan? Hanya satu. Oh. Tapi kalau yang biasa itu kadang 2, Oh. kadang 3. Tahu saya sih ada 3 elang ya. Ada 3 lah. Ya, 3 elang. Oh. Mas, berarti itu elang endemi Merapi ya? Iya. Dan setahu saya nggak banyak loh populasi elang itu. Iya. Dan ini saya ada cerita. Elang itu punya penggembala ya. Oh iya? Ya. Tapi Penggembala itu masalah artinya memelihara ya kayak ya. pengangon wedhus gitu. Saya punya sahabat, itu namanya Wahono. Itu dia hobi melestarikan elang ini. Suatu saat dia itu pernah menyelamatkan salah satu elang ini dari keroyokan monyet. Oh. Waktu itu elang itu sayapnya patah, terus dia bawa lari pakai sarung, diselamatkan, terus dipelihara, terus dilepas lagi. Nah, elang-elang ini selalu kalau dia panggil aja langsung datang. Oh. Nggak cuman yang diselamatkan, Iya, tapi teman-temannya juga. teman-temannya juga. Oh. Tapi ya itu tadi, sahabat saya ini udah almarhum, terkena erupsi 2010. Oh. Nah, waktu kejadian 2010 itu, setelah kejadian, elang ini mungkin mencari sang penggembala ini ya. Iya, iya. Jadi kadang-kadang terbang cari Kang Wahono ini. Oh. Nah, Kang Wahononya udah nggak ada karena erupsi. ini Ibaratnya elang ini dorongnya udah nggak ada. Dia nggak tahu. Iya, Nyari. nyari. Oh. Jadi sering berputar di atas rumahnya Kang Wahono yang ada di Kinaharjo. Oh. Dan cerita ini pernah saya tulis, saya bikin naskah di tanah Kinaharjo sana, di Oh. rumahnya simbok saya sana. Oh. Wah, menarik juga ya. Ya, nah tapi saya belum tahu ya, ini yang elang menuju ke utara ini elangnya Wahono atau bukan, karena yang jelas tahu ini elangnya Wahono cuman Kang Wahono. Oh. Kalau saya kan nggak hafal ya, Ya, karena saya nggak iya. ahli di bidang elang Iya, ya. iya. Jadi yang hafal, oh ini punya miliknya Kang Wahono yang Iya, pernah iya. diselamatkan cuma dia. Tapi itu sudah jadi cerita umum di masyarakat sini ya? Oh iya, Tentang- karena apalagi anak-anak Mapala yang sering diksar di tempatnya Simbok kan. Iya, iya. Rumahnya Simbok sering buat latihan SAR. Oh. Jadi anak-anak Mapala mana-mana sering tahu baca cerita ini. Ya. Mas Ari, kalau kita bicara tentang erupsi Merapi, itu kan pasti selalu menarik ya. Iya. Selain ya erupsi yang tiba-tiba, terutama 2010 kan besar sekali, Iya. itu yang paling besar. Tapi sampai saat ini kan dia gelontor itu kan Iya. ajek ya, Ajek, dan tidak oh. besar lah katakanlah. Nah, ini kan bentuk awan panas itu kan macam-macam ya. Macam-macam. Dan kenapa saya suka, kenapa saya bilang macam-macam? Di medsos itu kan sering muncul pas ada erupsi dan diliput, ada bentuknya macam-macam. Itu sebetulnya gimana? Mas Adi punya cerita tentang itu, Mas? Wah, banyak itu. Jadi di tahun 2023 belum lama itu, bahkan tingkat erupsinya lebih lama itu, hampir 2 jam non-stop itu. Oh iya, iya. Dari jam 12 itu sampai jam 2 siang belum selesai, bahkan sampai disusul lagi yang kecil-kecil sampai jam 5 sore. Dan itu kebetulan sore itu ada wartawan dari Jakarta yang pengen memotret, tapi karena penuh dengan awan panas dia belum jadi. Nah kebetulan karena saya warga lokal ya, saya percaya kalau ada erupsi seperti ini saya harus langsung bikin tumpeng. Iya, iya. Nah, setelah saya bikin tumpeng, saya menyalakan minyak, saya
bilang sama mas wartawannya, sebentar lagi lah melihat. Ya betul, berlihat. Dan waktu itu ada luncuran awan panas yang langsung membentuk sosok. Oh, sosok apa itu? Sosok kayak wayang. Ya. Persisnya tuh sosok yang tokoh, dan itu ada potretnya. Oh, itu wartawan profesional kok itu. Dia tadinya nggak percaya. Cek. Saya merinding. Nah, Asli ini merinding. dia tadinya nggak percaya. Saya bilangin nanti hasil foto kamu, tolong saya minta buat hiasan di kafe saya gitu yang sore sehabis erupsi itu dia potret gitu. Oh, Betul-betul sosok yang berarti tokoh. besar mas? Besar. Oh, Betul-betul sosok yang tokoh. Dan saya wartawan itu juga tanya, kok tahu mas? Langsung buka. Dan saya lihat dari kode menyan yang saya bakar. oh, Jadi menyan yang saya bakar itu apinya itu kalau kita potret seketika Iya. bisa membentuk satu kode gitu loh. iya ya. Ya. Tapi ya nggak mungkin ya, kalau kita memang niatnya uluk salam atau menyambut itu siap-siap potret gitu. Ya, jadi itu malah orang lain yang motret. Iya, iya. Ya, ada orang lain motret, terus tanya saya, ini kok membentuk ini ya, membentuk angka 3. Oh. 3 ya saya kaitkan dengan 3 apa bataraan 3 ya. Iya ya. Tapi ya ternyata yang keluar ya yang Betul, tokoh betul. alias bataraan 3 itu mas. Oh. Itu. Tapi sosok-sosok itu sering muncul, Mas? Maksudnya dalam bentuk awan panas itu? Sering muncul. Ya cuman warga sini aja yang hafal ya. Oh ini yang Megantoro. Oh. Ini ya. Oh ini yang Semar atau mungkin ya ini pemahaman awam ya. Hajatan kali ini yang tokoh. Ya bisa jadi. Oh, Gitu. yang lain nanti yang Semar. Bisa jadi. Dan pasti gitu punya membawa makna sendiri-sendiri. makna sendiri. Oh. Nah, tadi kaitannya dengan ya kalau saya bilang itu upacara ya dan tradisi yang dilakukan Mas Hari dan mungkin masyarakat sini setiap ada erupsi hajatan itu terus bikin tumpeng. Itu kalau erupsinya rada gede mas. Oh. Karena itu menurut saya termasuk besar ya, karena dari siang sampai sore itu terus non-stop. Menurut saya harus bikin Itu tumpeng. terasa Mas sampai sini? Ya terasa. Sebentar. Kafe Wisanggeni ke puncak kira-kira berapa 5 kilo. Oh, 5 kilo. 5 kilo. Jadi awan panas itu sudah berada di atas Pelawangan ini mas. Oh. Nah itu. Dan terasa memang pada saat apa sih kayak blubuk Wah suaranya, kalau suara memang setiap hari di sini. Oh. Tapi di sini ada keanehan juga loh mas. Jadi kalau malam itu ada suara guguran gundul-gundul. Kita lihat keluar, itu lava pijarnya nggak kelihatan. Tapi kalau nggak ada suara, tiba-tiba ada Deledek gitu. deledek, lava pijarnya kelihatan. Jadi kalau ada suara, nggak ada gambarnya. Ini ada gambar, nggak ada suara. Iya itu. Bisa dibuktikan itu keanehan Jadi itu. gantian ya, audio muncul, visual enggak? Enggak. Visual muncul, audio. Iya. Nah itu. Jadi sering gluduk gemuruh itu dari atas loh. Kelihatan guguran gede gitu. Kita udah lari keluar, nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada lava pijarnya. Unik ya? Unik ya itu. Itu boleh dibuktikan sendiri. Banyak yang membuktikan di sini. Ya. Ono swara, angkor rupa. Tapi kalau orang awam ya mendengar suara itu ya mesti ya tapi daduk ya. pasti penasaran kok. Ya. Kan lihat kalau ada lava pijarnya wajar. Nah ini setiap kali duduk-duduk nggak ada lava pijar. Tapi kalau tiba-tiba baru di luar ngobrol, luar gede itu nggak ada suara. Nggak ada suara malah. Oh gitu trok. Dan suaranya pas yang kalau suara duduk-duduk itu beda dengan kalau musim hujan mendung gitu. Oh beda. Beda ya. Beda. Jadi memang kayak letupan-letupan gitu. Ya gemuruhnya beda. Gemuruhnya tuh jelas banget suara gunung. Iya ya. Dan itu kadang ya bergetar kok ini. Oh ya. Iya, sampai bergetar kok kaca-kaca. Ya, nek kayak saya gitu mungkin ya kaget nek Mas Heri biasa. Oh biasa. Nah, saya paling ya monggo yang 12 mawon gitu.
depan rumah saya itu ada terenggiling mas. Terenggiling emas. Nek banaspati ini kulo kan mboten ngerti. Bukos-bukos, mau kayak berontak-berontak gitu loh. Ditemukan dalam kondisi kepalanya sudah tidak ada. Tapi setelah mau masuk ke jurang, dia sempat noleh. Kenimbul aku nanti kok aku lo cerai kulo nunggu dulu jalan awak itu nyari